Benturan antar kampung di dua kecamatan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan nyaris pecah. Emak-emak yang berkumpul nyaris menjadi sasaran dan terkena lemparan batu. Sebelumnya, saling provokasi terjadi menggunakan petasan hingga batu ke permukiman warga. Polisi yang tiba di lokasi langsung membubarkan kerumunan usai dua kampung saling bertetangga, Kecamatan Mamajang dan Kecamatan Makassar, sudah siap saling serang. Tadi pas lewat, warga ini lagi ada main petasan. Terus merasa sudah sana, menyerang sini, menyerang sana ya. Itu ribut tadi, tapi ya ini bisa kita cegah. Sekarang masa itu sudah masuk ke dalam. Tidak ada warga yang terluka, namun banyaknya warga yang berkumpul membuat lalu lintas di sekitar lokasi terganggu. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Syahrul Adiaksa, iNews melaporkan. Sementara itu, Mama di Asahan, Sumatera Utara nekat melawan polisi saat penggerbekan narkoba. Bahkan warga sempat menyiram bensin ke polisi. Inilah video saat warga mengerumuni anggota Sat Narkoba Polres Asahan yang berhasil mengamankan terduga pelaku pengguna narkoba di Kampung Durian, Kisaran, Asahan, Sumatera Utara. Warga yang didominasi emak-emak ini berusaha melepaskan pelaku yang sudah terborgol. Ketegangan antara petugas dan warga sempat terjadi karena massa terus nekat melakukan perlawanan, bahkan sempat menyiram petugas dengan bensin. Suasana yang tak kondusif membuat pelaku akhirnya berhasil kabur. Usai mendapat laporan, tim gabungan Satreskrim dan Sat Narkoba langsung memburu pelaku yang kabur dan pelaku penyiram bensin kepada petugas. Petugas juga mengamankan barang yang diduga sabu dan botol bekas bensin yang digunakan oleh warga. Ada anggota kita dari Sat Narkoba melaksanakan penindakan terkait masalah narkotika di seputaran Pangkal City, kemudian tersangka sudah sempat digari, kemudian ada perlawanan di warga sempat disiram oleh bensin, kemudian kita turun ke kita Pak Kapolres beserta dengan anggota lainnya untuk mencari pelaku-pelakunya. Demikian. Polisi masih terus melakukan penyisiran di lokasi yang diduga sarang penyalahgunaan narkoba tersebut. Polisi juga akan bertindak tegas jika warga menghalang-halangi dalam proses penindakan hukum. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Pemirsa, geger seorang mahasiswi ditemukan tewas bersimbah darah di depan kamar kosnya di Cinere, Kota Depok, Jawa Barat. Polisi selidiki penyebab kematian korban. Warga Jatimulya, Pangkal Jati, Cinere digegerkan dengan adanya sesosok jasad wanita yang bersimbah darah di depan kamar kosnya. Petugas yang tiba di lokasi langsung menggelar olah TKP dan mengidentifikasi korban. Dari keterangan penjaga kos, korban merupakan seorang mahasiswi dari salah satu kampus di wilayah Jakarta Selatan. Korban selama ini tinggal seorang diri di kamar kosnya. Kos sudah hampir setahun, 1,5 sendiri? Ya. Untuk usia Pak? Hah? Usia? Ya hampir sekitar 20. Biasa-biasa aja, cuman ya pergi kuliah pulang sore gitu aja sih. Berarti udah setahun dan sendiri ya Pak? Ya. Sebelum ditemukan tewas, diduga korban sempat batuk hingga muntah darah. Guna kepentingan pemeriksaan lebih lanjut, jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Dari Depok, Jawa Barat, Ibu Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, massa dari kelompok buruh berunjuk rasa di depan gedung DPR RI Jakarta. Pengunjuk rasa menuntut revisi upah minimum provinsi. Mereka menuntut UMP Jakarta 2026 direvisi menjadi 5,89 juta yang mencerminkan 100% kebutuhan hidup layak. Selain itu, massa aksi juga menuntut revisi SK Gubernur Jawa Barat terkait penetapan UMSK di 19 kabupaten atau kota. Tuntutan juga kepada DPR untuk segera mengesahkan RUU Ketenagakerjaan dan menolak usulan pilkada lewat DPRD.
Pemirsa, aksi unjuk rasa menuntut kenaikan UMP kembali digelar buruh di depan gedung DPR RI Jakarta. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita bergabung dengan rekan Naura Syafika yang ada di depan gedung DPR RI Jakarta. Selamat siang Naura, bagaimana situasi terkini di sana? Ya, selamat siang Zila dan pemirsa. Pada siang hari ini massa yang tergabung dari KSPI dan juga Partai Buruh sudah hadir untuk kembali menggelar aksi demo di depan gedung DPR Jakarta Pusat. Dan memang diperkirakan untuk massa yang hadir pada hari ini, diperkirakan kurang lebih ada 100 peserta aksi demo yang hadir bersama dengan Said Iqbal, Presiden dari KSPI dan juga Ketua Partai Buruh yang hadir dan juga sudah memberikan statement terkait dengan tuntutan yang akan diajukan dari aksi demo pada hari ini. Dan memang pada hari ini ada 4 tuntutan yang dibawakan oleh massa aksi demo pada hari ini, di mana untuk poin utamanya adalah di mana mereka menuntut untuk Gubernur DKI Jakarta melakukan revisi terhadap UMP DKI Jakarta, di mana semulanya ini di angka 5,7 juta menjadi di 5,89 juta per bulannya. Tidak hanya dari itu saja, Zila dan juga pemirsa, massa aksi juga pastinya meminta terhadap revisi dari SK Gubernur Jawa Barat, yaitu Deddy Mulyadi, terkait penetapan UMSK di 19 kabupaten ataupun kota. Dan juga pastinya massa aksi menuntut DPR untuk segera mengesahkan RUU Ketenagakerjaan untuk memberikan kesejahteraan kepada kehidupan buruh yang ada di Indonesia. Dan tidak hanya dari itu saja, dari massa aksi ini juga menolak usulan terkait dengan penyelenggaraan pilkada yang dilakukan oleh DPRD. Dan memang tadi juga sudah dibacakan untuk orasi, walaupun pada hari ini cuaca ini sedikit gerimis di depan gedung DPR saat ini. Namun dari massa aksi tetap semangat memberikan orasi, dan dijadwalkan nanti pada siang hari dari massa aksi yang ada di gedung DPR ini akan bergeser ke gedung Kementerian Ketenagakerjaan pada siang hari, di mana mereka tadi juga sempat menuntut terhadap Wamenaker, di mana pada saat itu Wamenaker sempat menerima audiensi dari Deddy Mulyadi terkait dengan obrolan dari UMSK ini, dan mereka mengkritiki dari perlakuan Wamenaker yang menerima audiensi dengan ramah kepada Deddy Mulyadi. Dan memang untuk saat ini ada penjagaan juga dari kepolisian setempat, dan untuk lalu lintas masih terpantau aman, tidak ada penutupan. Sementara itu, Zila. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Naura Syafika melaporkan langsung dari depan gedung DPR Jakarta. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, 2 orang wanita di Kota Bekasi, Jawa Barat tertangkap tangan saat mencuri amplop pengantin di tempat hajatan. Warga yang kesal dengan ulah kedua pelaku sempat diarak oleh warga. Viral di media sosial, 2 orang wanita muda asal Tambun, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat tertangkap basah saat mencuri puluhan amplop di acara pesta pernikahan. Nih ada 2 nih malingnya nih maling nganten salin, tasnya dicopet nih. Kedua pelaku bahkan sempat diarak warga dan keluarga pengantin saat kepergok beraksi dengan berpura-pura sebagai tamu undangan. Pelaku datang layaknya tamu undangan, bahkan kedua pelaku juga sempat makan di pesta pernikahan tersebut. Belum profesional udah maling main, ketangkep kan lo. Namun saat kondisi pihak keluarga dan kedua mempelai sibuk menerima tamu, satu dari 2 pelaku mengambil tumpukan amplop berisi uang dan aksinya dipergoki pengantin. Jadi pelakunya itu 2 orang berarti ya? Iya, 2 orang. Dia ngambil amplop si pelaminan pengantin itu. Tahu nggak berapa berarti? Nggak tahu, berapanya saya nggak tahu. Guna kepentingan penyelidikan, kedua pelaku sudah ditangkap polisi dan kini kasus pencurian dalam penanganan petugas kepolisian. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, Ayunis melaporkan. Pemirsa, tetap waspada meski saat berolahraga karena ditinggal pemiliknya berolahraga, sepeda seharga 6 juta rupiah dicuri di Gor Kota Pasuruan, Jawa Timur. Ditinggal berolahraga, sebuah sepeda seharga 6 juta rupiah raib digasak maling di Gor Untung Suropati, Kota Pasuruan, Jawa Timur. Aksi pelaku pencurian terekam kamera pengawas. Dalam rekaman video, pelaku seorang diri mengamati sepeda korban. Pelaku kemudian melancarkan aksinya saat kondisi sepi. Aksi pencurian ini baru diketahui korban setelah selesai berolahraga. Pagi itu jam 6 sampai kisaran jam 7-an. Itu
waktu ngambilnya orangnya jam segitu. Itu masuknya gimana itu? Nggak terekam CCTV? Untuk masuknya Mas sudah dirender, itu nggak kelihatan karena CCTV masuk di area blind spot. Jadi mungkin orangnya sudah gambar Mas. Itu tapi hanya kelihatan pas keluar dan pas ngambil. Gitu ya. Akibat kehilangan sepeda, korban harus berjalan kaki kiloan meter ke rumahnya dan menderita kerugian jutaan rupiah. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan.